Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget. Child, when you're out on your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di mata kuliah psikologi anak dan remaja. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, kami kelompok 7 akan membahas materi tentang konsep-konsep penting perkembangan sosial dan remaja. Seperti biasanya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jamarani dan ada teman-teman saya yang bernama Fadila Nisa Putri, Dwi Novitasari, dan juga Husnul Kamila. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Materi pertama yaitu mengenai definisi dari tingkah laku sosial. Menurut Harlow tahun 2006, tingkah laku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tingkah laku sosial tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, rasa hormat terhadap orang lain. Sedangkan menurut Belajar tahun 2005, tingkah laku sosial juga sering disebut dengan akhlak atau moral. Moral ialah kelakuan yang sesuai dengan ukuran atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut. Nah, dari definisi beberapa ahli itu, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi tingkah laku sosial ialah perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam melakukan kerjasama, ada orang yang melakukannya di atas kepentingan pribadinya, ada juga orang yang bermalas-malasan dan tidak sabaran, dan ada juga yang hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Baiklah, tadi penjelasan dari definisi tingkah laku sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai kekasan tingkah laku sosial pada remaja. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai kekasan tingkah laku sosial remaja. Baiklah, perkembangan sosial pada remaja pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya, baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Oke, sebelum itu saya akan membahas yang pertama, yaitu kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pemasakan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam pematangan sosial atau perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak-anak akan menjalin hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Seiring dengan itu juga, timbul kelompok anak-anak bermain bersama atau kelompok bersama. Sifat khas kelompok anak sebelum pubertas adalah bahwa kelompok tadi sendiri terdiri dari beberapa jenis kelamin yang sama. Dan yang kedua, melepas diri dari orang tua. Tuntunan untuk memisahkan diri dari orang tua sendiri itu menuju ke arah teman-teman sebayanya merupakan suatu reaksi status internal pada anak muda. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan-pertentangan antara remaja awal dengan orang tuanya seperti yang pertama, perbedaan standar perilaku, dan yang kedua, merasa menjadi korban,
Yang ketiga, perilaku yang kurang matang. Yang keempat, masalah palang pintu. Dan yang kelima, metode disiplin. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai teori psikoanalisa. Apa sih itu psikoanalisa? Psikoanalisa itu sendiri adalah pengalaman pada masa dini dengan orang tua akan sangat membentuk perkembangan seseorang remaja. Ciri-ciri tersebut dipelajari dalam teori psikoanalisa yang utama, yaitu dari Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu ID, ego, dan superego. Apa sih itu ID? ID adalah struktur dari Freud tentang kepribadian yang terdiri dari naluri yang merupakan sumber energi psikis seseorang. Dan yang kedua, ego adalah struktur kepribadian yang berfungsi untuk menghadapi tuntunan realitas yang dikemukakan oleh Freud. Dan yang terakhir, superego. Superego itu sendiri merupakan struktur kepribadian dari Freud yang merupakan cabang moral dari kepribadian. Dari teori besar Freud tadi, yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego tadi, Freud percaya bahwa dipenuhi oleh ketenangan, dipengaruhi oleh ketegangan dan konflik. Untuk memengaruhi ketegangan ini, remaja menyimpan informasi dalam pikiran tidak sadar mereka. Ia juga mengatakan bahwa tingkah laku yang sekecil apapun mempunyai makna khusus apabila kekuatan tidak sadar di balik tingkah laku tersebut ditampilkan. Terima kasih. Saya Fadila Mesya Putri akan menyampaikan materi tentang proses berlangsungnya perkembangan sosial menurut teori social learning. Albert Bandura adalah salah satu tokoh pencetus teori perkembangan social learning atau biasa disebut dengan teori pembelajaran sosial. Bandura beranggapan bahwa setiap orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan, lalu mencontoh suatu model. Bisa dari apa yang ia baca, dengar atau lihat pada media, serta dari orang yang ada di lingkungan sekitar. Konsep social learning adalah konsep belajar dengan menggunakan keberadaan lingkungan sosial individu sebagai media pembelajarannya, dengan cara mengamati, kemudian meniru dan mengembangkan perilaku sosial dari suatu model atau contoh atau teladan yang ada di lingkungan sosial individu. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu proses berlangsungnya perkembangan sosial menurut teori kognitif. Menurut Jean Piaget, remaja dalam tahapan perkembangan kognitifnya memasuki tahap operasional formal. Tahap operasional formal dimulai pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahapan ini, remaja sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan dan semakin luas lingkungannya daripada pada tahapan anak-anak. Remaja sudah mulai berinteraksi dengan teman sebaya dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Karena pada tahapan ini remaja sudah mulai mengembangkan pikiran normalnya. Remaja juga sudah mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Melibatkan remaja pada kegiatan sosial dapat memberikan dampak positif pada perkembangan kognitifnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Usikanlah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. Dan yang kedua, faktor kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Dan yang ketiga, faktor status sosial.
Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial warga dalam lingkungan dan masyarakat. Dan faktor yang keempat, faktor pendidikan. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa depan. Dan faktor yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Sekian. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan materi tentang konsep-konsep penting perkembangan sosial remaja. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kami memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam perkataan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.